modern dirasa semakin memasuki jalan terjal. Permasalahan dan pertikaian duniawi dirasa semakin kompleks. Menjalani hidup di dunia dirasa semakin rumit dan berbelit. Banyak manusia mencemaskan kegagalan duniawi yang mungkin membuatnya lupa kehidupan surgawi. Inilah sebuah kalimat yang menjadi pegangan para manusia modern. Time is money. Waktu adalah uang. Inilah prinsip hidup dan berkehidupan di masa kini. Orang yang sukses itu adalah orang yang mampu meraup banyak materi karena keahliannya memanfaatkan waktu. Manusia modern percaya betul bahwa manajemen waktu adalah penentu kesuksesan dalam bentuk penguasaan materi. Perilaku manusia dalam mengejar materi demi meraih sukses yang fana akhirnya banyak menimbulkan petaka. Salah satu contoh manajemen waktu yang keliru adalah ketika masa kepemimpinan dimanfaatkan untuk keburukan. Kegaduhan dan keriuhan berita pemberantasan korupsi adalah bukti nyata manajemen waktu yang sungguh keliru. Entah mengapa, seorang yang sudah bersumpah untuk amanah malah terjerat kasus korupsi berjamaah. Bentuk lain dari manajemen waktu yang salah kaprah adalah mencuri kesempatan untuk merebut simpati dari para korban bencana. Semenjak awal tahun hingga bulan ini, Indonesia seakan disibukkan dengan pengendalian bencana. Banjir ibu kota, letusan Gunung Sinabung, hingga erupsi Gunung Kelut adalah cobaan yang berasal dari alam. Namun di tengah semangat untuk membantu penderitaan sesama, ada yang tega untuk menyelipkan pesan pencitraan diri. Astaghfirullahalazim. Entah apa maksudnya, beberapa orang seolah tega mengiklankan diri saat membantu korban bencana. Inikah bentuk manajemen waktu untuk meraih simpati demi memantaskan diri meraih kesempatan untuk duduk dalam kepemimpinan? Paparan ini adalah bentuk penjabaran time is money ketika melihat kondisi kepemimpinan di Indonesia. Memanfaatkan waktu saat menjabat untuk berbuat jahat atau mendatangi korban bencana demi memperoleh dukungan dan suara. Ternyata banyak orang yang menganggap kepemimpinan adalah bentuk manajemen waktu untuk memperoleh kenikmatan materi. Sesuaikah prinsip ini dengan agama Islam yang telah kita ikrarkan bersama? Dan apakah benar hakikat menghabiskan waktu di dunia adalah untuk mengejar materi? Maka inilah firman Allah ketika manusia mencari jawaban hakikat waktu. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Dan inilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya saat membelanjakan umurnya ketika hidup di dunia. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tepat dan benar, serta janganlah berlebih-lebihan. Bekerjalah di waktu siang dan sore, dan sedikit di waktu malam. Kalian tentu akan dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Hadis riwayat Bukhari. Berlandaskan hal ini, maka hakikat manusia dalam memanfaatkan waktunya adalah untuk berbuat kebenaran demi meraih kebaikan dan kebajikan. Maka jika ada berita dan peristiwa yang isinya adalah sebuah kejahatan yang menimbulkan penderitaan, bisa jadi hal itu disebabkan karena ulah manusia yang menjadikan setan sebagai tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah. Sebagai ensiklopedi Islam dunia, kami kembali hadir demi meraih kesempatan sebagai salah satu pilar dalam syiar kebenaran, insya Allah. Dan seperti biasanya, sajian kami hari ini ditujukan agar kita semua mampu mengambil pelajaran atas setiap peristiwa, bukannya semangat untuk mengkaji dan mengamati aib dari saudara sesama muslim. Manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi memiliki fitrah, dan itu ada dalam bentuk kelurusan dan kemurnian tekad pada kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, sesuai dengan surah Ar-Rum ayat ke-30.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah manusia sebagai seorang hamba yang berpegang teguh pada Islam sejatinya merupakan pemandu jalannya hidup dan berkehidupan di dunia yang fana. Ketika manusia sadar akan fitrahnya bahwa ia adalah makhluk mulia yang suci, baik lisan, perilaku, dan pemikirannya, maka mengapa dunia semakin lama menjadi semakin penuh dengan dosa, serta menurunkan derajat manusia mulia menjadi makhluk yang hina? Inilah salah satu penyebabnya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat ke-39. Hakikat kedurhakaan manusia ketika berada di bumi bukan karena fitrah sebagai seorang pembangkang. Kerusakan dan kenistaan yang disebabkan oleh ulah manusia bukan karena menuruti kata hati, tapi karena manusia lupa dan lalai sehingga terjebak dalam tipu daya iblis dan setan. Manusia seharusnya tahu bahwa setan itu adalah sebuah sifat yang bisa merasuki dua hamba ciptaan Allah. Ketika manusia membangkang, dialah setan yang berwujud manusia. Dan jika jin yang membangkang, maka dialah yang disebut iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa sejatinya iblis adalah bangsa jin yang membangkang. Bisa dikatakan iblis adalah setan dari bangsa jin. Iblis inilah yang menjadikan beberapa manusia menjadi setan, karena turut serta dalam membangkang perintah Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki asma Al-Alim dan Al-Hakim, yang maha mengetahui lagi maha memutuskan hukum. Iblis sebagai sebuah makhluk ciptaan Allah hanya memiliki satu misi, yaitu menjerumuskan manusia sehingga mereka menikmati kemaksiatan. Dan hanya satu pula visi iblis terhadap manusia, yaitu bersama-sama merasakan siksa api neraka. Nauzubillah min zalik. Manusia harus tahu dan paham bahwa bisikan setan itu ada dan terus bersama dalam setiap ayukan langkah serta hembusan nafas. Iblis adalah sebuah makhluk yang tak akan pernah lelah menggoda manusia untuk merasakan manisnya berbuat dosa. Dan iblis memiliki banyak cara dan strategi untuk merayu korbannya. Bagi manusia yang ditakdirkan menjadi pemimpin, maka godaan iblis ada dalam bentuk penyelewengan kekuasaan demi memuaskan nafsu duniawi. Bagi insan yang ditakdirkan menjadi saudagar, maka godaan iblis ada dalam bentuk kecurangan saat berdagang demi meraup keuntungan yang akhirnya melenakan. Bagi hamba yang ditakdirkan menjadi karyawan, maka godaan iblis ada dalam bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan demi memperoleh kenikmatan kenaikan jabatan. Dalam bentuk fisik, godaan iblis ada dalam bentuk kufur atas ketampanan karena menjadi alat untuk menghancurkan kemuliaan seorang wanita. Dan godaan iblis juga membuat kecantikan sebagai sebuah karunia yang layak untuk dinikmati oleh semua orang. Padahal jelaslah mereka tak berhak menikmatinya. Tapi yang paling mencekam adalah godaan iblis dalam penggiringan manusia agar terperangkap dalam sebuah keadaan yang disebut dengan tatanan dunia baru atau The New World Order. Manusia harusnya tahu dan mengetahui bahwa dunia semakin lama semakin sekuler. Agama terus dipinggirkan dalam proses tata kelola sistem sosial. Manusia yang berpegang teguh pada kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah terus mendapatkan gangguan, hambatan, bahkan ancaman. Atas nama persatuan, agama tidak boleh dibincangkan. Padahal inilah persatuan versi manusia, sebuah persatuan yang rapuh ketika kebenaran Allah dibungkam demi nikmatnya persatuan semu. Akibatnya agama menjadi ranah pribadi dan tak layak diundangkan kebenarannya.
Misalnya persoalan zakat yang dipisahkan dengan pajak negara, membiarkan perkembangan jumlah orang yang tidak percaya terhadap Allah atau ateis. Bahkan tidak mengusut tuntas adanya kerugian nikah kontrak yang jelas merugikan kaum perempuan. Sekulerisme sebagai sebuah akar bisa berbuah pada liberalisme, yaitu sebuah paham yang membolehkan manusia menjadi mandiri dan berlepas dari perintah ilahi serta tuntunan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Kaum liberal semakin yakin dan percaya bahwa dunia modern ada dalam bentuk kesempurnaan manusia tanpa arahan Tuhannya. Pluralisme juga bisa menjadi buah pahit dari sekulerisme. Plural yang artinya beragam malah dijadikan landasan bahwa semua agama sama baiknya. Sehingga ketika kita mengingatkan akan adanya penyesatan dalam lingkup agama, diri kita bisa dituduh sebagai pemantik kerusuhan dan perusak perdamaian. Buah lain dari sekulerisme adalah humanisme. Paham ini seakan menjadi roh dan spirit manusia modern untuk menghargai hak asasi manusia secara berlebihan. Bentuknya nyata ketika terjadi permusuhan kepada ulama yang terus menyerukan penolakan terhadap pernikahan sejenis. Tak heran bila aktivitas kaum humanis ini berada pada garis abu-abu, melegalkan yang gay dan mengkasihani yang lesbi. Kaum humanis terus memerangi ajaran Islam yang menggariskan bahwa praktek homoseksual adalah salah satu perbuatan terlaknat. Kaum humanis percaya orientasi seksual adalah salah satu bentuk hak asasi manusia, sehingga ia memiliki hak penuh untuk menggunakannya meski hal ini melanggar perintah Tuhannya. Dan yang semakin dirasakan adalah kapitalisme sebagai buah sekulerisme dalam bidang ekonomi. Riba, hutang, dan judi terus dikemas dan dikembangkan dalam banyak bentuk serta rupa. Tak heran jikalau akhirnya banyak manusia yang merasa kelelahan dalam menjalankan hidup karena terkena jerat dari perusahaan jasa keuangan dan perbankan. Kita harus sadar dan menyadari bahwa sekulerisme, liberalisme, pluralisme, humanisme, dan kapitalisme sejatinya sebuah sistem yang telah direncanakan dengan rapi. Bahkan disebut-sebut menjadi agenda utama dari sebuah organisasi yang bernama Illuminati. Sekelompok kecil manusia pembangkang inilah yang akhirnya berhasil membuat banyak manusia terjerat dalam gelimang dosa yang mungkin menyeret mereka semakin dekat ke dalam pintu neraka. Maka sebelum terlambat, waspadailah bisikan setan yang semakin nyata bentuk dan penampakannya di dunia. Iblis memang telah mengikrarkan diri sebagai penggoda manusia, kecuali segolongan manusia pilihan, hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka. Salah satu penafsiran arti kata mukhlis adalah seorang manusia yang telah mendapatkan taufik sehingga ia merasa nikmat ketika terus berjalan di atas jalan yang difirmankan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Namun mukhlis bukanlah sebuah perkara yang jatuh dan datang secara tiba-tiba. Dan salah satu ikhtiar agar mendapatkan kedamaian serta keberanian untuk senantiasa berada di jalan Allah adalah menjernihkan hati. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Beliau menjawab, "Setiap orang beriman yang hatinya dijernihkan." Para sahabat bertanya, "Apa maksud hati yang dijernihkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu hati yang bertakwa, jernih dan di dalamnya tidak terdapat penipuan, kejahatan, pengkhianatan, dengki dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kejernihan hati adalah kunci utama untuk menutup pintu bisikan iblis. Dan bagaimanakah cara untuk menjernihkan hati adalah dengan berusaha ikhlas. Ikhlas dapat diartikan sebagai sebuah sifat yang menjadikan manusia menjadi paham bahwa semua gerak-gerik dan diamnya hanya untuk Allah SWT. Ikhlas pun dapat berarti tidak mempedulikan penglihatan makhluk dan hanya terfokus dengan pandangan kepada Sang Khalik. Dan ada juga yang mengartikan bahwa ikhlas adalah senantiasa merasakan pengawasan Allah secara berkesinambungan dan melupakan semua kemujuran. Ikhlas adalah amalan utama untuk menjaga hati agar tak mempan digoda iblis.
Ikhlas adalah sebuah bentuk keimanan yang sempurna. Karena hanya dengan keikhlasan, seorang hamba tunduk dan patuh terhadap perintah Rabb-Nya. Dan hanya dengan ikhlas, manusia akan tegas ketika dibujuk iblis untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah kenikmatan ketika hati telah terjaga dari godaan iblis. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang selain dia ikhlas dan mengharapkan ridho Allah semata. Hadis riwayat Nasa'i. Ketika seorang telah ikhlas, maka sejatinya ia telah memiliki sebuah benteng gaib yang mampu menjaga hatinya dari gempuran iblis. Ikhlas akan membuat manusia hanya melakukan ibadah demi meraih ridha Allah. Karena salah satu bentuk godaan iblis adalah rasa bangga manusia atas bentuk ibadahnya selama di dunia. Ikhlas juga yang akan membawa seorang muslim memiliki komitmen terhadap prinsip kebaikan secara berjamaah. Karena salah satu bentuk godaan iblis adalah rasa ingin memanfaatkan posisi sebagai pemimpin jamaah demi kepentingan pribadi. Ikhlas pada akhirnya membawa seorang muslim menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang sejati. Karena salah satu bentuk godaan iblis adalah menjual ayat dan berdusta atas Nabi demi kepentingan duniawi. Hakikat godaan iblis kepada manusia adalah kemaksiatan, sehingga berbuah dosa yang membinasakan. Salah satu pedoman bagi manusia agar terhindar dari perbuatan sumber dosa dan nista adalah kitab Al-Khabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Dalam kitab ini terdapat paparan 76 dosa yang bisa membuat manusia terjerembab dalam siksa api neraka. Dosa pertama yang amat dimurkai Allah adalah syirik. Proses manusia untuk menyekutukan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang berhak dan wajib disembah ada dalam berbagai bentuk. Dan salah satu bentuk kesyirikan adalah menggunakan ilmu sihir. Ketika manusia meminta sebuah kemampuan yang tidak lazim sesuai dengan kodratnya, bisa jadi ia mulai melangkah ke pintu syirik. Sihir sejatinya ada dalam beberapa bentuk, dan yang mungkin tak disadari adalah penggunaan rajah. Rajah adalah sebuah bentuk jimat yang sekilas nampak sesuai dengan syariat Islam karena dituliskan dalam bahasa Arab dan menyebut nama Allah. Tapi waspadalah jika rajah tersebut ditempatkan dalam posisi yang lebih agung dibandingkan dengan amalan ibadah yang telah diwajibkan dalam rukun Islam. Bisa jadi itulah bentuk manusia yang tunduk dan meminta bantuan jin untuk memudahkan urusan duniawinya. Sihir sejatinya memiliki keterkaitan erat dengan syirik. Ketika manusia memutuskan untuk meminta perlindungan dari sebuah raja, maka ia telah menyerahkan keselamatan dirinya di dunia kepada jin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang layak disebut dengan asma Al-Waliyu yang maha melindungi. Allahu waliyul lazina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Kalimat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-257 ini adalah penutup godaan iblis saat digoda untuk mengamalkan ilmu sihir sekaligus membawa manusia pada perbuatan syirik. Dosa besar lain yang dikaji dalam kitab Al-Khabair adalah membunuh. Entah mengapa, seiring dengan perkembangan peradaban, manusia menjadi semakin mudah membunuh sesamanya. Banyak sekali manusia yang akhirnya menjadikan tangannya sebagai perantara pencabut nyawa. Bahkan yang lebih mengenaskan, proses pertumpahan darah dominan disebabkan pertikaian duniawi. Pertikaian dan cekcok dengan pasangan bisa membuat suami tega membunuh istrinya. Bahkan yang lebih mengenaskan, pembunuhan beberapa wanita berkaitan dengan penutupan aib perselingkuhan. Sebuah dosa yang ditutup dengan dosa lainnya. Pembunuhan sesama manusia juga semakin dominan dilakukan karena sang ibu malu karena rahimnya telah melahirkan seorang anak di luar lembaga pernikahan. Sehingga tak heran jalan aborsi ditempuh demi menutupi kesalahan diri. Lagi-lagi dosa yang harus ditutupi dengan dosa lainnya. Pembunuhan juga semakin marak dilakukan oleh anak-anak yang masih berstatus remaja. Pelajar SMP dan SMA bahkan telah membekali diri dengan senjata tajam yang bisa menghabisi teman sebayanya. Padahal sudah jamak diketahui
perkelahian remaja selalu ada dalam tataran persoalan yang sepele. Kekejian manusia sehingga tega membunuh sesamanya juga dipicu persaingan usaha dan sengketa hutang piutang. Jasa penagih hutang atau debt collector beberapa kali dilaporkan telah mengakibatkan hilangnya nyawa sesama manusia. Inilah salah satu pengingat kita akan larangan ilahi dalam berbuat keji terhadap sesama. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-93. Mungkin bisikan iblis yang menyebabkan seorang suami menikmati perselingkuhan. Tapi tatkala aibnya mulai tercium istri dan keluarganya, ia lenyapkan saja si wanita idaman lain. Mungkin bisikan iblis yang menyebabkan seorang wanita berani berzina, sehingga ketika tahu dirinya mengandung, ia berani melakukan aborsi demi membersihkan diri. Mungkin bisikan iblis yang menyebabkan anak remaja menganggap teman sebaya sebagai musuh besar, sehingga menghunuskan senjata adalah bentuk perlawanan yang sempurna. Dan mungkin bisikan iblislah yang menyebabkan seseorang memutuskan bahwa perkara hutang harus dilunasi dengan hilangnya nyawa. Membunuh sebagai dosa besar adalah perkara pembawa celaka, terutama di akhirat. Maka tutuplah pintu hati karena bisa jadi bisikan iblis yang membutakan manusia sehingga tertutup mata batinnya. Kesuksesan hidup sejatinya bukan dalam bentuk kesuksesan duniawi yang serba nampak. Kesuksesan duniawi dijabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Kesuksesan hakiki adalah ketika manusia terbebas dari panasnya api neraka. Maka bagaimanakah jalan yang paling sempurna untuk meraih kesuksesan hakiki? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan utuh. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Jika Anda merasa kerja keras dan buah suksesnya adalah jabatan, sehingga untuk meraihnya harus menempuh semua cara, maka waspadalah. Suka tidak suka, iblis sudah di samping telinga kita. Jika Anda merasa kejayaan itu adalah tunduknya sesama manusia kepada titah dan perintah Anda, waspadalah, itu bukannya kejayaan, tapi bentuk kekhilafan manusia yang merasa menjadi sosok yang berkuasa. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan sebagai saudara seiman dan sesama umat Nabi Muhammad SAW, agar meraih sukses bersama menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.